Halo Capricorn, selamat datang di Bacaan Oracle. Kali ini adalah fun reading, temanya adalah dia yang mendekat kepada Capricorn ya. Dia ini bisa aja jodoh kamu, mungkin bisa potensi orang yang berpotensi menjadi pasangan romantis kamu ya, bisa siapa saja. Orang yang mendekat, kita lihat ciri-cirinya dan bagaimana dia. Apakah mungkin saja orang-orang ini udah ada di sekeliling kamu kayak gitu ya. Dan ini adalah fun reading, artinya cuman buat hiburan aja, nggak usah dipercaya 100% ya. Kalau nggak cocok ya buat tontonan aja untuk hiburan semata. Kalau ternyata orang-orang ini udah ada ya di sekeliling kamu, atau kamu udah ketemu sama orang yang disebutkan ciri-cirinya di sini, mungkin ya berarti energinya kebaca di sini, oke? So mari kita mulai. Untuk Capricorn, mari kita lihat dia yang mendekat pada kamu, energi dia yang mendekat ke kamu, Capricorn. Dia yang mendekat pada Capricorn. Ia yang mendekat pada Capricorn. Jump card please. Ia yang mendekat ke Capricorn. Kita punya appreciation, dia yang mendekat ke Capricorn. Ada victory, ada appreciation. Kelihatannya ini orang yang berwibawa ya, berwibawa, orang yang, kalau perempuan dia mungkin cukup penampilannya menarik ya, menarik dan berkepribadian mungkin cukup terkenal gitu ya. Terkenal artinya mereka bagus dalam hubungan sosialnya gitu ya. Beberapa di antara mereka mungkin juga makmur kayaknya ya, punya pekerjaan yang bagus gitu. Berbadan kuat bisa ya. Ada Archangel Raphael, ini bisa aja mereka itu dokter, penyembuh, guru, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo. Oke. Apalagi? Mari kita lihat lagi orang yang mendekat ke kamu, Capricorn. Ini kartunya selalu keluar ya. Kalau aku melihat ini bukan hanya sekedar sisi finansial, tapi kelihatannya ada suatu kehampaan di sini. Ada sesuatu yang nggak seimbang ya. Mungkin kalau secara finansial ini adalah pengeluaran dan pemasukan yang tidak seimbang, atau boros orangnya gitu. Atau ada perasaan hampa ya, karena ini lemarinya dia nggak ada isinya gitu, isinya sangat sedikit. Apalagi ya, ciri-ciri orang yang mendekat ke Capricorn seperti apakah? Ciri-ciri orang yang mendekat ke Capricorn. Ini juga kartu yang selalu keluar. Apalagi ciri-ciri orang yang mendekat ke kamu, Capricorn. Oh, kartunya berat. Oke, Archangel Uriel. Mungkin dia orang yang talented gitu. Talented itu apa ya? Berbakat, maksudnya cerdas ya.
cerdas. Nah, tapi di sini kayaknya agak bisa jadi agak boros gitu. Beberapa di antara mereka mungkin suka berpenampilan bagus, tapi suka belanja mungkin, jadi ya belanja untuk penampilan gitu ya. Tapi beberapa di antara mereka juga kayaknya pinter untuk apa ya? Beberapa di antara mereka punya pekerjaan yang mapan ya, dan juga kayaknya punya prestasi yang bagus gitu. Archangel Uriel biasanya hubungannya dengan kecerdasan, dengan pengetahuan ya. Ini adalah seven chakra, jadi cakra mahkota, jadi kelihatannya orangnya cukup spiritual ya. Beberapa di antara mereka mungkin sudah apa ya, jiwa-jiwa yang advance gitu ya, jiwa yang tua gitu ya. Apalagi ciri orang-orang yang mendekat ke Capricorn, ada anxiety. All tied up. Ini juga kayaknya selalu keluar kalau aku baca tentang ini. Orang-orang ini entah kenapa ada kegelisahan di sini. Kayaknya ada yang gelisah karena ada kayak apa ya, mereka ada kayak sebenarnya hubungan asmara yang kelihatannya itu membuat mereka gelisah kayaknya ya. Dan atau sebenarnya beberapa di antara mereka itu udah selalu stalking kamu gitu ya. Dan all tied up ini biasanya kalau aku membaca ini sebagai suatu hubungan apa ya, hubungan jiwa gitu ya. Kamu dan dia seperti terikat dalam tali karma gitu ya. Tapi juga bisa berarti ini dia, karena di sini dia ada anxiety, mungkin ada suatu kondisi saat ini dia merasa stuck ya, merasa stuck dan gelisah gitu ya. Bisa saja karena masalah finansial ya, masalah kerjaan, atau bisa aja karena masalah percintaan atau asmara juga. Oke. Lebih dalam lagi tentang dia ini, apa yang terjadi dengan dia. Oke, storm warning. Ada peringatan bahaya nih. Jadi sepertinya masalah keuangan ini harus diatasi dengan baik ya, supaya seimbang. Kalau seimbang sebenarnya bisa lebih makmur gitu ya. Mungkin terlalu boros gitu ya, memboroskan uang untuk membeli barang-barang yang sebenarnya mungkin untuk menunjang penampilannya atau apapun itu ya. Jadi ini perlu diperbaiki juga ya. Oke, kita perjelas lagi storm warning ini ya. Apa tantangan yang mungkin muncul? Oke, ada Archangel Gabriel. Ya, honesty, kejujuran komunikasi ya. Di sini kamu dapat angel semua ya. Cakra ketujuh. Ya, ini tentang kejujuran. Jadi mungkin kalau ketemu sama orang ini, entah kenapa ya, mereka apa ya, beberapa di antara mereka ya, di luar tampak baik, di luar tuh mereka penampilannya tuh tampak bagus gitu,
Tapi entah kenapa ya, di dalamnya ada beberapa di antara mereka ya banyak mengalami luka batin kayak gitu ya. Ya banyak sih orang yang kayak gitu ya. Tapi kayaknya ini komunikasi dan kejujuran tuh penting sekali. Kalau kamu ketemu dengan orang ini, jangan jangan langsung percaya apa yang dia katakan gitu ya. Oke, apalagi kita perjelas anxiety-nya karena apa. Sebenarnya kemakmurannya bagus loh, karena ada cornucopia dan blossoming abundance itu. Apa yang membuat gelisah ya? Mari kita lihat lagi tentang dia, orang yang mendekat ini. Energinya bisa ke-mix dengan energi kamu ya. Ya. Lagi ada emosi yang kayak aku melihat di sini emosinya lagi seperti nggak stabil gitu ya. Dia lagi seperti gelisah, lagi seperti nggak balance, nggak seimbang cakra-cakranya, karena ini ngomongin tentang cakra ya. Fourth chakra, fifth chakra, third chakra, dan ya kejujuran, emosi ya. Hati-hati, mungkin mereka kadang-kadang mereka mudah tersulut emosi gitu ya. Mungkin juga saat ini lagi anxiety gitu, lagi gelisah, jadi mungkin banyak stres, banyak kerjaan, mungkin ada juga masalah finansial gitu ya. Apalagi orang ini yang mendekat ke Capricorn. The Sun, the Sun. Jadi ini energinya naik turun ya, energinya tuh naik turun gitu. Tapi sebenarnya potensinya dia bagus gitu. Dia punya kemakmuran yang bagus dan dia juga punya victory. Jadi orang ini sebenarnya cukup makmur, kesempatannya tuh banyak, kesempatan untuk dia ini ya, kemakmuran uang kayaknya bisa mengalir gitu ya. Mungkin harus yang mesti diatasi adalah sikap borosnya gitu ya. Tapi ada The Sun, entah kenapa ya, dia itu kayak orangnya selalu beruntung gitu loh. Keberuntungan itu selalu ngikutin dia, walaupun dia kadang-kadang agak careless ya, agak seenaknya sendiri gitu ya. Terutama hal ini masalahnya dengan masalah uang ya. Tetapi entah kenapa sebenarnya kemakmurannya mengikuti gitu ya, dan kayaknya keberuntungannya juga mengikuti gitu. Oke. Apalagi tentang dia yang mendekati Capricorn. Ya, tentang uang. Oke. Ada NP juga. Oke. Karena ini kelihatannya tentang uang juga, hati-hati ya. Kemarin aku baca di komen ada yang ketipu, uangnya dibawa lari atau gimana ya. Hati-hati. Wah, ini temanya kayaknya si Earth sign ini temanya tentang uang ya. Tapi kalau aku juga melihat di sini sekali lagi dia punya potensi kemakmuran yang bagus ya. Punya potensi kemakmuran yang bagus.
cuman mesti ya ada beberapa karakter lah, dia ada beberapa karakter yang kelihatannya boros atau ini gampang stres, gampang gampang kesulut emosi gitu. Di sini juga kayaknya ada rasa iri atau cemburu. Irinya kenapa? Padahal dia punya potensi yang bagus loh, potensinya dia tuh bagus, secara finansialnya bagus, kenapa dia harus iri ya? Oke. Magician dan the thinking man, ya mungkin dia profesinya adalah bisa aja guru, orang yang terpelajar, mungkin dia terpelajar itu guru, dosen, atau dia orang yang memang itu kenapa ada anxiety ya, mungkin orangnya terlalu overthinking gitu ya. Ini juga sebenarnya adalah kartu sesuatu yang bisa dimanipulasi gitu ya, atau dia punya kekuatan untuk persuasif gitu ya. Persuasif itu seperti mempengaruhi ya, karena tadi ada cakra ini ya, fifth chakra, jadi orangnya persuasif tuh mempengaruhi dengan kata-kata gitu ya, pinter berkata-kata gitu, kayaknya seperti itu ya. Pinter ngomong, pinter merayu kelihatannya juga ya. Oke, mari kita perjelas dengan Romance Angels. Oke, kita lihat dari Romance Angels, it's codependency. Oke, ada suatu yang perlu diberi perhatian di sini ya. Addiction, codependency itu berarti ada ketergantungan. Oke. Apakah salah satu ketergantungan dengan yang lain, bergantung pada yang lain? Tergantungnya itu bisa karena masalah keuangan, bisa ya. Hubungannya berat sebelah kayak ada hubungan yang berat sebelah kayak gitu ya. Jadi mungkin ini perlu diperbaiki ya, atau ini suatu warning supaya ini tidak terjadi ya. Dan forgiving and learning ya. Oke, sebentar ya, aku buka yang lain dulu dari Romance Angels untuk Capricorn ya. Ada soulmate, ada rekonsiliasi, baik, ada you deserve love, religious factor, attraction, true love. Beberapa di antara kamu ini adalah true love kamu ya. Bagaimanapun karakternya, apapun tantangan hidupnya ya. Karena di sini juga ada soulmate, mungkin ini memang soulmate kamu. Dan reconciliation ini jejer. Ini aneh sekali ini kartunya. Jadi aku melihat hubungan soulmate iya, hubungan yang tertaut dari past life iya. Satu lagi. Sebentar aku ulangi ya. Oke, terlempar. Playful ya, playful, orangnya agak bisa jadi playful itu seperti bermain-main gitu ya, seperti mempermainkan ya perasaan. Hati-hati ya, dengan mungkin mereka nggak mau langsung berkomitmen gitu ya,
Jadi masih kayak menjajaki gitu. Atau playful ini sebenarnya juga suatu apa ya, untuk membangkitkan gairah gitu ya, membangkitkan suasana dan gairah gitu ya. Ada faktor mungkin religius, mungkin ada yang beda agama, atau selain beda keyakinan juga beda cara pandang terhadap spiritual bisa ya. Oke. Ada proses forgiving and learning, rekonsiliasi ya. Ini mungkin ya, kalau baca past life bisa aja dulu hubungan kalian adalah orang tua dan anak di kehidupan yang sebelumnya ya. Jadi harus ada sesuatu yang diperbaiki, kemudian dilahirkan kembali di kehidupan sekarang ini untuk rekonsiliasi. Dan sebenarnya ini karena hubungan soulmate ya. Hubungan soulmate itu berarti ada kontrak jiwa ya, kontrak jiwa. Nah, tapi ada unrequited love. Jadi beberapa di antara kamu ini adalah ada cinta yang tak terbalas gini, cinta bertepuk sebelah tangan ya. Soulmate dan true love. Oke. Beberapa di antara kalian ya, proses pertemuan ini mungkin sulit, tapi sebenarnya ya ini true love kamu karena sudah bersama dengan kamu dari kehidupan yang sebelumnya gitu ya. Dan you deserve love di sini ya, mungkin beberapa di antara kamu sudah menunggu orang ini lama, atau kamu sebenarnya tidak, dia sudah ada tetapi kamu tidak mau, atau kamu mengelak bahwa dia adalah soulmate kamu. Mungkin justru hubungannya di saat ini, di kehidupan saat ini, mungkin kalian adalah musuh mungkin ya, atau dua orang yang sangat bertolak belakang kayak gitu ya. Jadi justru ini sebenarnya kalian diminta untuk memperbaiki hubungan ini dengan cara saling memaafkan dan saling mencintai. Ya, memaafkan dan saling mencintai kayak gitu ya. Oke. Nikmati ya apapun yang ada di depan kamu. Ini mindfulness ya. Jadi nikmati hidup kamu, nikmati apapun yang syukuri, nikmati dan syukuri ya. Dan juga kalau orang ini misalnya ya udah ada di sekeliling kamu, ya syukuri kehadirannya ya, karena sebenarnya dia adalah pasangan jiwa kamu gitu. Walaupun kamu mengelak atau menolak karena dia tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan kayak gitu ya. You deserve love ya. Sebenarnya kamu berhak untuk mendapatkan cinta yang baik gitu ya, cinta yang sesungguhnya gitu. Jadi beberapa di antara kamu akan bertemu dengan orang yang memang kayak yang kamu harapkan gitu ya. Tapi bukan berarti lalu semuanya akan indah dan happily ever after gitu ya, bahagia, hidup bahagia selama-lamanya. Enggak, tetap kalian harus ada usaha, harus ada perbaikan baik dia maupun kamu untuk membuat hubungan ini berhasil. Oke. Itu aja untuk kamu Capricorn, semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.